Jangan beri aku iman, yakin semua ada waktunya. Oke, balik lagi nih Kak. Mungkin kita kenalan dulu. Apa sih Kak arti nama Diatonis? Apakah dari nama Kak Dian? Wah, kan Dan bisa. Tonis. Hah? Dan Tonis. Boleh. Pas main festival tuh juara nih. Iya. Jadi rame juga lah kayak itu Oh, lah. enjoy akhirnya. Oke. Tapi dicarikan guru les apa enggak waktu itu, apa otodidak aja? Terus gimana akhirnya setelah bisa memukul itu gimana rasanya? Memukul apa? Memainkan. Memantik. Emang aja apa dipukul kan? Apa sih? Menapuk. Menabuhan. Menabuh. Betul. Jadi setelah saya bisa menabuh itu tadi, Kalau proses penulisan lagu Diatonis itu sebenarnya kebanyakannya spontan, Kak. Wow, oke. Jadi ketika kita kumpul mau diskusi workshop gitu ya, baru kepikiran mau nulis lagu apa. Kadang-kadang Mas spontan loh. ya spontan. Jadi di saat itu juga nulis liriknya gitu, atau di saat itu juga cari-cari catatan tentang apa ya gitu. Hujan yang jatuh dengan ikhlasnya, hujan yang jatuh dengan tenang, hujan yang jatuh dengan ikhlasnya, hujan yang jatuh dengan tawa, kental dengan tangisan, kalah suatu kepastian. Hujan hanya diterka, tak tentu kapan hentinya. Jangan beri aku iman, yakin semua ada waktunya. Hujan tak turun di pipi, bukan untuk undang duka. Yakin semua ada waktunya. Hujan tak turun di pipi, bukan untuk undang. Hidup semata adalah tentang iya dan tidak. Hidup semata adalah tentang belum dan akan semua. Kalau putus cahaya membasuh hati jadi pedih, mereka terus kembali walau tak mampu berdiri lagi. Hai semuanya. Selamat berjumpa lagi
bersama kami berdua di Kami Insight Kompas TV Banjarmasin. House of Community. Cakep. Karena enggak, malam ini kita kedatangan lagi nih Kak, sebuah band dari Kalimantan Selatan. Oke. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Apa tuh? Iya sih. Vokalisnya seorang cewek. Wow. Kayak Dia- Lady ya, Rock, cantik Lady Rock. sendiri. Ya iyalah. Lady Rock. Oke, mungkin langsung aja kita kenalan dulu siapakah mereka. Siapa tuh deh? Oke, langsung aja Kak, perkenalkan dirinya ke teman-teman. Oke, silakan. Halo semuanya, kita dari Diatonis, saya Dian, vokalisnya. Di sini ada drummer kita Trisna dan ada basis kita Dinda. Oke. Dinda? Jangan marah-marah. Jangan marah. Apa sih liriknya? Liriknya kayak apa ya? Jangan marah. Dinda jangan marah. Oh, iya. Nah, kayak gitu ya. Oke, berarti ada Kak Dian, ada Kak Krisna dan Kak Dinda, betul? Betul. Iya. Ngomong Boleh dong, diganti Kak. nggak? Boleh diganti Ngomong Bang. dong, Kak. Bang Dinda. Satu, Kak. Bang Dinda. Oh, ada kurang satu. Gitaris kita lagi berhalangan hadir. Oh, wah, kasihan sekali dia. Datang Dia tidak bulan? masuk TV ya, tidak. Datang bulan? Enggak. Oh, bukan. Berhalangan. Ya tidak salah ya. Itu Berapa? siapa namanya itu? Namanya Dani. Oh, Kak Dani. Dani. Semoga suatu saat bisa bertemu, Cak. Amin. Oke, balik lagi nih, Kak. Mungkin kita kenalan dulu. Apa sih, Kak, arti nama Diatonis? Apakah dari nama Kak Dian? Mungkin Dan bisa. Tonis. Hah? Dan Tonis. Boleh kenalin apa itu Diatonis? Jadi Diatonis itu istilah dari tangga nada musik, Kak. Oh. Jadi Oh. tangga iya, nada iya. universal di dalam musik itu namanya diatonis, kan ada pentatonis, ada diatonis. Oh. Jadi kita kebetulan Kak Trisna yang pilih nama diatonis saat itu mungkin harapannya supaya musik kita tuh bisa diterima seluruh kalangan. Oh, itu namanya Diatonis. Oh, Diatonis. Itu beda ya sama do re mi fa sol la si do? Iya, Iya, do re mi tadi fa sol la mikirnya si do gitu. itu kali. Oh, Do re mi fa sol mana la si do itu D-nya nih? diatonis. Oh, kalau pentatonis? Kalau pentatonis apa? Tiba-tiba melompat. Tiba-tiba Kan kita jadi belajar ya. Oh, dengan harapan seperti itu. Amin. Nah, terkabul. iya pasti. Kalau boleh tahu terbentuknya sejak kapan dan perjalanannya bagaimana nih Kak sampai terbentuk Diatonis ini sendiri? Kalau diatonis ini sebenarnya udah cukup lama, Kak. Mungkin sekitar 6 tahun ya, tahun 2018. Wow. Dari Iya, iya. zaman kami masih kuliah. Hmm. Jadi ketemunya di kampus. Saat itu kan beliau senior saya. Hmm. Jadi ngajakin ngeband gitu. Oke. Seiring berjalannya waktu akhirnya berkarya. Berkarya bersama. Oh, jadi nih beda angkatan nih Beda, ceritanya. beda. Terus gimana Kak bisa menemukan bakat Kak Dian nih ceritanya? Gimana? Iya, karena dulu kan kita satu kampus Hmm. dan Ya. juga satu UKM seni lah. Oke. Ada UKM-nya. Ya, Hmm. makanya di situ kenal lah sama Dian. Kalaunya ketemu sama Dinda itu di wedding. Di wedding. Oh, Wedding kampus the juga. wedding. Iya. Oh, enggak. Oh, Job wedding. oh, job Job wedding. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Mm-mm. Saat Tapi itu bener sih tadi yang apakah ini dari nama dia Dian Ah, ke Diatonis? Memang banyak yang bilang Diatonis ini Diantonis kah? Tipe. Tipe itu memang banyak, tapi pas aja di sini kita luruskan bahwa Diatonis itu dari tangga nada tadi. Supaya lebih itu jelas. ya. Ya. All is clear. Kebetulan, tapi kebetulan yang ini ya, Iya. jadinya yang baik ya. Oh, berarti dari awal dari 2018 formasinya seperti ini dari awal sampai 2024. Enggak sebenarnya, Kak. Oh, Ada gimana tuh? sekitar 2 kali ganti formasi lah sebenarnya. Tapi dengan vokalis yang tetap dari awal Kak Dian. Vokalis yang juga. berbeda Oh, juga. beda juga. Ya, gimana nih Oke. ceritanya? Ya, jadi 2018 itu sebenarnya saya punya band. Saya beri nama Diatonis Art Project dulu namanya. Oke. Ya, karena dulu bandnya itu dibikin hanya untuk ikut festival-festival akustik. Hmm. Nah, karena 2018 kan rame festival akustik tuh. Iya, betul. Setelah bosan ikut lomba akustik, pencar lagi lah orang-orangnya nih, bikin lagi orang-orang baru dengan nama yang sama, tetap Diatonis, tapi untuk entertain, job, event, wedding, cafe. Main cafe. Nah, cuman di saat itu tuh sebenarnya Dian ini udah punya lagu, yang lagu pertama kita yang judulnya Renjana. Dan di sampai 2020 itu ternyata teman-teman yang di band itu tuh mereka tidak memiliki visi yang sama lah.
berarti mereka tidak tertarik untuk membuat karya. Hmm. Nah akhirnya pencar lagi, ketemulah sama Dian. Oh, Nah oke. gabung sama Dian itu di 2020. Oh, Habis iya iya. COVID. Ya gabung sama Dian 2020 setelah COVID. Ketemu Dani lagi. Dani yang gitaris kita yang berhalangan hadir hari ini itu dia satu kampus juga sama kita. Cuman beda angkatan. Oke. Cuman satu jurusan sama saya. Oh. Nah, jadi ketemulah sama Dani, terus ketemu lagi sama Dinda. Kalau sama Dinda sebenarnya udah lama kenal, tapi nggak satu band. Dinda yang ini loh ya. Iya. Ini legend udah Kak, Aku udah nonton legend. lupa. Nanti bingung nyari Dinda. Anak kasih nama di atas. Nah, ketemu sama Dinda waktu itu di job wedding yang orangnya itu cabutan. Jadi Habis selesai cabut gitu. bukan. Yang punya job manggil drama si ini, yang basisnya si ini, nah ketemulah di situ. Habis itu ngobrol-ngobrol, ternyata Dinda juga punya visi yang sama, pengen punya karya untuk supaya setelah kita nanti tua, setelah kita sudah tidak aktif bermusik lagi, kita punya legacy lah. Betul. Untuk anak-anak kita nanti. Nah, Oh, seperti itu. dipamerkan dan dikenal. Betul. Keren ya. Dalam ya. Buat history. Tapi kayak berarti satu-satunya personil yang tidak teman kampus adalah Kak Iya, Dinda. betul. Iya. Dan untungnya dia tidak marah-marah. Iya, untungnya tidak marah-marah. Nah, Kak Dinda sendiri nih, waktu diajakin Kak Krisna awalnya, gimana itu Kak ceritanya gabung di Diatonis? Ya itu karena nggak ada basis kan buat job wedding tadi. Jadi diajakin nih main gitu. Karena satu visi-misi tadi ya? Enggak, masih ini aja, apa sih? Masih ngejob lah. Ngejob-ngejoban lah, Oh. entertain. Jadi pas sejalannya waktu, Trisna ngajak pengen serius. Hmm. Nah, gitu. Ngerinya pengen serius. Maksudnya bikin band. Dinda, kita serius aja. Gitu kan. Rada blunder juga ya Dinda dan Krisna ini ya. bikin band yang serius gitu, yang mau Oke. berkarya lah gitu. Jadi kan perujukan. Kamu percaya sama Dinda. Lanjut. Nah, karena pada saat itu saya nggak ada punya band yang serius juga kan, yang mau bikin karya, jadi saya mau aja diajak gitu. Berarti bahasanya waktu itu tuh kayak bisa dibilang freelance nggak sih Ya, Kak? freelance. Kesana kesini Nah, ikut ikut gitu. aja band-band Oh. apa yang kekurangan basis diajak. Oke. Cabutan Tapi- tadi. Iya, Ya, iya, ya. cabutan jar sini Cabutan. lah. Cabutan yang di SD itu. Siapa yang dapat aja ya. Nah, kayaknya dapat brem. Beruntung dikit tak sabun tuh. Asli. Oke, nah kalau Kak Dian kan gabung di 2020. Kalau Kak Dinda tahun berapa? Tahun berapa? Dinda tuh pas mau rilis lagu di 2002 akhir, berarti Dinda tuh gabungnya di 2022 awal. 2020. Berarti sudah banyak mini album ya? Atau sudah Enggak, lagu? belum rilis sama sekali. Oh. Masih sebenarnya lagunya sudah ada tapi tidak di-record dengan semestinya. Oh, dengan proper Iya, proper. kita proper lagi. Masih dinyanyikan biasa aja di tongkrongan gitu. Tapi aku pengen tahu nih, katanya kan Kak Dian sebelumnya udah punya karya sendiri yang judulnya tadi Renjana kan? Mm-mm. Nah, itu gimana jadinya tiba-tiba bisa nih masuk ke musiknya Diatonis apa gimana ceritanya? Jadi Renjana itu malah awalnya puisi Kak. Oh, Ya, oke. cuman tulisan aja, kemudian dilombakan di acara kampus, kemudian mau dibikin musikalisasi puisi. Jadi Wow. diciptakanlah nadanya gitu sama teman kampus, bukan yang ini gitu. Kemudian karena ada Kak Trisna juga di UKM itu, di UKM seni itu, beliau mau suatu hari nanti kalau itu tuh direkam gitu Renjana. Tapi karena belum ada timnya, belum ada bandnya yang bener-bener mau satu visi misi berkarya tadi, jadi kesimpan aja lagunya gitu. Cuma beramin aja lah. Iya, waktu beramin itu. aja. Kan ada tujuannya begitu lawan beliau langsung. Iya, terus baru tereksekusinya 2023. Lama juga di semuanya lah. Lama-lama. Untung ada bekuman lah. Ada catatan buku Kak. Buku. Kenapa Kak Trisna jadi tertarik sama Renjana itu? Puisi itu bre. Karena puisinya tuh kebetulan menang, Bang. Ya, Bukan saya yang bilang ya. Anda yang menang. kebetulan puisinya tuh menang. Iya. Dan juga ternyata pas ditelusuri puisi atau lirik Renjana itu ternyata kehidupan pribadinya Dian sendiri. Masa sih? Makanya tertarik untuk menjadikan itu menjadi sebuah karya yang
memang bisa layak untuk didengar dan dinikmati. Keren sih secara nggak langsung itu Iya. kayak aku suka sama dia gitu, tapi dari puisi gitu. Iya, berarti Kak Dian ini orang yang ini nggak sih, maksudnya puitis Rajana gitu. banget. Gitu lah. Tapi Maksudnya betul menang. Rajana tuh ini apa sih Kak? Rencana itu kerinduan akan kasih sayang, Kak. Oh, bukan jablay, bukan. Jablay. Kerinduan yang mendalam. Oh, beda konotasi. Yang namanya kerinduan tuh murni gitu. Iya. Oke, pernah lah Kak merindukan yang kayak gitu? Belum sih, kan hanya kenalin. Ada, maksudnya punya nggak orangnya? Oh. Kayak, Karena aku takutnya karena lo wah sudah patuh lawas nih. Belum kenal. Iya, akhirnya di belakang tuh ada apa gitu. Oke, kembali lagi nih ke perjalanan sendiri, perjalanan musik masing-masing deh. Kak Trisna, Kak Dian, sama Kak Dinda. Gimana awalnya bisa, oh aku nih kayak Kak Dian, aku ternyata punya suara yang bagus gitu. Mungkin boleh deh. Mungkin dari Kak Dinda dulu deh. Kak Dinda. Cerita. Sudah lebih lama bermusik, Kak. Nah, Asli. bisa jadi Iya. juga tuh. Berawal main musik tuh sebenarnya nggak mau main musik. Kenapa Tapi tuh? karena orang tua yang suka-suka Musik. menghobikan anaknya dulu tuh. Menghobikan. Mencarikan hobi lah istilahnya, Ah. kayak itu masukin anak ini biar ada kegiatan lah. Jadi itu karakannya apa nih? Nah, masuk aja. Karena Bapak. Ya, Karena Bapak. Kebetulan kita ada IE-nya. Ada Nah, bisa aja nanti senyaman pian aja. Dia pasti ditukarkan nanti. Jadi itu karakan lo. Lanjut, oh berarti awalnya langsung nih ditukarkan orang tua, set alat musik satu studio, betul-betul satu studio, Satu set alat musik. satu set drum, gitar Ya. gitu. Terus Kak, panggil teman-teman. Ya, dicariin temen yang bisa main musik tuh kan. Disuruh main di rumah. Umur berapa itu Kak? Berapa lah ya? Ada SD rasanya umur kelas 5. Sudah ditukarkan drummer sekitar 20 berapa gitu. Sudah ditukarkan drum lo itu. Iya. Itu drum lo itu mahal itu. Iya tuh. Sebutingnya itu. Semurah-murahnya berapa sih gitu kan? Nah, Ada maksudnya Satu set itu enggak kata mahal. beliau kan merek Bahari Pang, berarti kan maksudnya semurah-murah drum tetap mahal gitu loh jujur itu. maksudnya. Apakah beliau berdua beliau dulu ada background musik juga kan apa gimana? Langsung gitu loh. orang tua tuh Ah. penikmat musik aja bang. Oh, cocok kayak. Oh. Tapi Kena langsung lah totalitas. ke dia mah. Gitu orang oleh si Dene. Hmm. Main aja di rumah tuh kayak tuh misalnya ngejam-ngejam kawanan. Bentar, kan drum nih. Kok kayak Kan ini? satu set. Oh, satu set. Kan satu set. Ini sambil duduk. Kada ikut itu karakan. Kan ini otak tadi lagi gugur dah. Otak tadi lagi gugur. Dia itu karakan drum. Tiba-tiba kayak ini. Di antara satu set itu tapi kan lebih proper main ke Ya, oh. Kamu nggak ada tahu drum baru tuh. Ada sih senar drum. Nah, berarti ternyata di antara set saking banyak itu main bass. Gak Ada loh drum yang ada senarnya. Iya loh. Yang main itu. Nggak ada yang merah gitu. Sudah. Oke, lanjut. Nah, kenapa awalnya milih bass? Kayaknya kalau anak drum lebih keren ya. Oke, menurutku ya. karena di lingkungan teman tuh ada yang bisa main drum gitu. Oh, udah ada nih yang Langsung isi. nggak ada gitu. Kan kesan kawan. Bass aja lagi. Hah? Ya udah main bass aja. Saya di gampang bass. Iya. Bass simpun bisa. Oh, kan ada bass sebutingnya. Apa? Apa? Kan ada boleh Kita ini natural. Nah, Oke. terus tuh apa sih? Sudah ada nih teman-teman nih di rumah tuh nih yang bisa main musik Ya. langsung berarti dicari akan naik event-event kayak parade, festival. Tuh SD tuh. SD kelas 6. Wow, visioner ya orang tuanya ya. Asli. Apakah dia anak tunggal? Enggak. Oh enggak ya? Oh biasanya kan kayak gitu kan anak tunggal bungsu. Enggak juga. Enggak. Oh, keren. Jarang loh menurutku Dan gitu loh. disupport. Iya, enggak. Support Tapi semua. waktu itu kan ibaratnya keinginan orang tua nih Kak Dinda. Tapi Kak Dinda pun fine aja. Sejalan waktu fine jadinya enak karena pas main musik itu mendapatkan apa sih? Pas main festival tuh juara nih. Iya. Jadi
Rami juga lah kayak itu Oh, lah. enjoy akhirnya. Oke. Tapi dicarikan guru les apa enggak waktu itu apa atau didak aja? Pernah sempat dicarikan guru les khusus main bass, tapi cuman beberapa kali aja. Terus Karena tuh mahal. sisanya otodidak. Otodidak, main sih otodidak. Iya. Berarti satu grup ya udah ketak-ketuk Iya. akhirnya sudah jadi. Jadi Lanjut nih ke Kadian. Gimana Iya. Kak cerita perjalanan musiknya? Kalau saya sih dulu tuh pertamanya di paduan suara SMA. Oke. Aduh. Jadi dari situ baru berani nyanyi ke orang banyak gitu. Kalau biasanya tuh di rumah aja nggak berani. Terus pas kuliah baru ngeband bentuknya. Karena sebelumnya tuh nggak serius bandnya. Ada pernah di sekolah dulu. Nah jadi Bagus. Ini aku kadang kesekip waduh. jadi produser lagu-lagu kita Diatonis itu kebetulan dulu ketemunya pas saya sekolah. Oh. Jadi Bang Dendi ini dulu juri ketika saya lomba Bang sekolah. Dendi. Nanti Ya, pernah dia dengar nanti kata- beliau muncul. Nanti beliau muncul. Beliau kayak guest star gitu lah nanti. Emang iya. Dia- Soalnya kan banyak Dendi di luar sana itu yang iya. tidak seperti Dendi. Mungkin ada Dendi Yang aku yang kenal. sama. Iya. Dendi Aku mau apa sih tadi tuh? Dendi yang sama. banyak yang lain. Dendi di Dendi luar yang sana. lain. Iya, kadang kayak punya adik. Kok Dendi aku sih? Maksudku Dendi kawanku. Tuh. Dendinda. Ya sudah lanjut. Nah. Dendinda. Dendinda. Jadi berarti waktu kuliah itu Diatonis pertama kali ngeband itu bukan sama Diatonis, Bukan. ada sebelumnya band-band kampus gitu. Band-band kampus. Terus gimana tadi perjalanan ketemu Bang Dendi tadi Jadi gimana? Bang Dendi itu sebenarnya dulu pas sekolah jadi juri pas saya lomba. Padus itu. Bukan lomba parade band. Parade band. Parade band. Festival. Lombanya ya festival akustik gitu, Bang. Tapi mainnya tuh sama adeknya. Adeknya Bang Dendi, Iya. teman saya. Oh, oke. Main dalam ya berarti ya, main. Enggak Kan nggak juara kami. Oh, iya. Nggak juara. Masih etek-etek kan, ecek-ecek. Cuman dari situ tahu Bang Dendi gitu, bahwa Bang Dendi itu pemusik Banjarbaru. Terus pas kuliah ternyata ketemu lagi sama Bang Dendi. Wah. Bang Dendi yang sama. Bang Dendi yang Iya. kita obrolin ini. Iya, kita obrolin ini. Kali aja nanti ada. Kalian nanti ada. Ternyata iya lagi ya kan. Jadi beliau nih akhirnya nge-support secara Iya. nggak langsung. Lalu akhirnya ketemulah Diatonis. Ketemulah dia Tony. Dan disambut sama Bang Tristan gitu. Janganlah kalian. Tristan. Tristan. artis. Emang Tristan sih ini ya. Tristan bintang. Oke, kelemahan. Lanjut. Nah, Bang Trisna, gimana? Kalau saya 2014 itu ke Banjarbaru untuk kuliah. Nah, itu ikut UKM seni karena dulu lihat alat musik kahon itu di kampung ada. Oleh iya kah? Iya, Kirain salon lo kemarin. Salon. ya karena di kampung saya kan minim akan alat musik nih. Bahkan ngelihat orang ngeband pun mungkin hampir tidak ada. Nah, jadi pas ke Banjarbaru kuliah ngelihat orang main kahon, Kahon. iya Iya. kahon. Kajon Kahon atau nggak sih? kajon. Nah, itu Kahon atau kajon tuh beda yang ya? drum box. Oh, itu Yang kahon. Itu. Karena aku gamer, jadi aku kada tahu kahon. Iya. Nah, itu. Oh, teh. Orang kuala sekalinya bon. Iyon teh. Nah, itu akhirnya Nah kita terceburlah ke UKM seni tadi karena yang punya kahon itu hanya ada di UKM seni. Jadi tujuan masuk UKM seni itu cuman untuk belajar main kahon itu. dan mengasah. Ya. Dan secara tidak langsung akhirnya ikut-ikut festival sampai 2017, dari 2014 sampai 2017 itu mulai reguler lah. Nah, mulai ada job di kafe, mulai ada. Dan sampai 2020 itu sudah ketemu Dian. Nah, ketemu Dian itu karena sudah 3 tahun nih dari 2017 ke 2020 main di kafe, main di wedding, main di event, kayak gathering. Kayaknya 3 tahun main musik ini kayak nggak membekas gitu loh. Nah, akhirnya mulailah mau menyeriusi band itu supaya punya karya. Serius untuk karya ya. Dan ternyata sampai sekarang bermusik itu sampai menjadi profesi. Betul. Dan sampai- kecapaian. alhamdulillah. Pencapaian. Kecapaian nih jadi dapat band yang benar-benar nggak campuran Oh lagi. ya, maaf. Lanjut.
Nah, seperti itu. Mungkin kalau cerita bermusiknya sampai segitu aja. Berarti awalnya dari tidak pernah melihat kaca di Iya. kampung. Dari abis itu Dari penasaran itu. Iya betul, penasaran itu. Terus gimana akhirnya setelah bisa memukul itu gimana rasanya? Memukul apa? Memainkan. Memetik apa? Emang nanti apa dipukul kan? Apa sih? Aku menghindari. Melapak, menapuk, Menabuh. menabuhan. Menabuh. Betul. Jadi setelah saya bisa menabuh itu tadi, saya mulai menemukan jati diri bahwa ternyata bermusik ini asik loh, ternyata bermusik ini simple dan ternyata bermusik itu mudah. Iya. Nah, karena saya tuh paling tidak percaya orang yang bilang saya tidak punya bakat musik, makanya saya tidak bisa main musik. Oh. Menurut saya itu tuh bohong. Hoax. Nah, iya, karena semua orang tuh pasti bisa main musik. Betul. Hmm, Walaupun seperti itu. layak didengar atau enggak kan. Iya. Iya kan? Kayak aku bisa nyanyi merdu suaraku. Baginda. Bagi setan-setan yang bisa. Karena semua orang itu kan kita cuman bilangnya untuk main musik loh, Bang. Semua orang tuh bisa main musik, tapi semua orang tuh tidak diwajibkan untuk jago. Oh, iya sih. Ya, jadi Cucuk pandit. semua orang tuh pasti bisa main musik. Misalkan dia bilang nggak bisa main musik, saya nggak tahu tempo, kasih aja tamborin atau marakas. Betul. Kan pasti bisa tuh. Kalau nggak tahu temponya benar-benar coba Betul. lihat tonton Kompas TV aja ya kan. Nah, seperti itu. Masuk Karangga. Mm-mm. Promos. Tapi sebelum kuliah memang nggak pernah pegang alat musik lain kah sebelumnya apa gimana? Pernah main drum dulu waktu mau perpisahan sekolah. Dan itu tuh pun kalau mau latihannya harus ke Banjarmasin, dari kampung saya itu 1 jam. Buset jauhnya. Banjarmasin. Di mana? Wadah pian. Di Anjir, Bang. Anjir. Aduh. Betul. Jauh banget. Ini memang literally kota namanya Anjir loh. Iya. Memang namanya Anjir Pasar. Nah, seperti itu. Jadi rumah saya itu ke studio musik itu 1 jam. Jadi kita latihan lah itu untuk perpisahan, kan rencananya di perpisahan boleh menampilkan band nih. Latihan lah sebulan 2 bulan, setiap seminggu sekali itu kita ke Banjarmasin latihan, pulang, dan ternyata sampai di hari perpisahan pas dilihat di panggung kok nggak ada drum. Lah, kenapa tuh? Ya, ternyata Latihan berdrum nih. Iya. Tampilnya kan udah drumnya. Nah, jadi gimana tuh? ternyata gurunya berpindah haluan nih, kita ganti elektron aja katanya. Organ tunggal. Jawabannya lain. Jangan pinjam aku Dinda kan. Ih, jangan pinjam ampun kan Dinda. belum kenal. Bisa set Iya. Wah, Ada latihan 2 bulan ke Banjarmasin. Kau abang tuh dicatuk tapi ya Itu. perusahaan. ngarannya organ tunggal Itu pun sebutinnya main cukup ya lo. Iya. tahu toh Akhirnya di perpisahan kita sakit bujur anjir setelah nih. bagi ijazah kita langsung pulang. Kirim pantura dulu. Langsung Kan? pulang nongkrong-nongkrong Kalau gue biasa. pantun soalnya orang anjir loh. Jadi kami nggak menikmati untuk acara perpisahan itu kemarin. Iya, ganti bensin Merajuk, dulu. merajuk. Karena pengen minta ganti bensin lah tuh buat balik Karena sejam. awal, karena gurunya penyarikan. Iya. Gitu. Kalau Bina ditahannya jasa ya karena pulang. Sabar pun lah Nah, kenapa jadi agak trauma juga Bang sebenarnya untuk bermusik nih gara-gara itu tuh. jangan sampingan lah guru itu ya Mas. Takutnya latihan kan band untuk ikut festival, pas datang-datang ternyata festivalnya cancel. Baru jangan dong. Terulang Contohnya yang kayak gitu. kan Kayak event yang Ada sih ada. ada Iya. cuman karena kita sudah tahu ya kita Iya. jangan ya itu. Oh, jadi sebenarnya udah biasa ya, udah memang ngeband dari SMA Nah. gitu-gitu. Iya, menarik. Nah, tapi kan tadi di opening, kita udah dengerin juga nih Kak lagu mereka yang berjudul Iya. Tarian Pemanggil Hujan. Nah, itu tuh cerita tentang apa sih Kak? Apakah sekte kah? Apa? soalnya Pemanggil hujan Iya, kan? pemanggil Iya. hujan. Nah, sedangkan kita pemanggil pemerintah aja tidak datang Hei. Kade. Yang dipanggil aja nggak datang.
Waduh. Silakan memanggil hujan. Ya. Ya, jadi lagu Tarian Pemanggil Hujan ini sebenarnya menceritakan kami sih sebenarnya tentang kehidupan kasih Kak. Kalau Diatonis ini lagu-lagunya, termasuk lagu yang ini Tarian Pemanggil Hujan. Jadi ibaratkan hidup itu lagi gersang, kita minta berkah, minta ada hujan yang turun gitu. Harapannya lagu itu kayak gitu sih. Anjir Dan- bener sih itu. Dan isinya itu tentang orang yang menikmati hidupnya Di kegersangan itu. di kegersangan itu, ataupun kalaupun hujan dia tetap menari di bawah hujan gitu, menerima hujan yang jatuh. Mak, Itu berarti Kak Dian yang ciptain. Iya. Ngerinya Oke. apa nih? Berarti kan dia tipe yang deep, puitis gitu ya. Berarti Lebih ke selalu diumpamakan sih Kak, lagu-lagunya itu. terus gimana? Kenapa bisa apa sih tercipta nih awal, apa sih keresahan kah atau apa awalnya? Mungkin itu apa ya? Ketika kita dibanding-bandingkan sama orang lain, merasanya kayak orang udah segini, kita masih segini gitu kan. Padahal kita menikmatin aja kok jalan hidup kita gitu. Kita happy-happy aja. Cuman karena banyaknya orang yang membandingkan Ekspektasinya atau tinggi. ekspektasi kayak gimana. Di lagu ini kita bilang jangan beri aku iba. Aku nggak apa-apa gitu. Aku semua tuh ada waktunya gitu. Betul banget. Gitu. Itu Karena liriknya semua itu, rezeki dari Tuhan yang Maha Iya. Esa. Tuh. seperti hujan kan orang itu bisa menafsirkannya ini nih musibah. Kalau misalnya ada hujan kita nggak jadi jalan atau misalnya Betul. Jemuran acara- basah. jemuran basah, acara di cancel atau apa. Padahal hujan itu kan berkah gitu. Iya. Hujan Betul. itu bikin tanah jadi subur, bikin jadi Hujan enak, air loh ya. adem, gitu. Iya. Iya, hujan air. Hujan duit pun enak. Iya, asalkan jangan hujan cibiran aja. Waduh, kenapa nih? Banyak yang mencibir sekarang ya. Emang lalu Iya, soalnya Kepeo. hatersnya. Podcast loh, podcast. Podcast. Itu single keberapa dari Diatonis? Itu single ketiga Kak. Ketiga. Dari Nah, 7 loh itu ya. Iya, Tujuh ya kan udah ada katanya? 7 single yang terbaru itu apa? Palung Palung Mariana. Mariana. Palung Mariana. Nah, awal mulanya tuh gimana Kak? Ceritanya Kak Dian nih punya lagu itu Tarian Pemanggil Hujan, terus gimana awalnya memberitahunya ke Kak Trisna, ke Kak Dinda atau yang lain? Kalau proses penulisan lagu Diatonis itu sebenarnya kebanyakannya spontan Kak. Wow. Iya. Jadi ketika kita kumpul mau diskusi workshop gitu ya, baru kepikiran mau nulis lagu apa. Nah, kadang-kadang Mas spontan loh. Ya, Spontan. spontan. jadi di saat itu juga nulis liriknya gitu, atau di saat itu juga cari-cari catatan tentang apa ya gitu. Mostly tentang kehidupan sih lagu-lagu kita. Jadi mungkin saat itu kita lagi merasa apa gitu di saat itu, jadi kita menulis itu. Enggak tahu nggak ya, Mbak? Tiba-tiba Tarian Tarian Pemanggil Hujan itu mungkin lagi ada perasaan kayak Gundah gulana. Dilema. nggak apa-apa kok, aku kuat kok gitu. Kuat kok. Iya. Berarti kalau dari spill-nya Kak Dian tadi bahwa kebanyakan saat ini 7 single dari Diatonis itu adalah lagu-lagu tentang kehidupan. Emang siapa sih role model sebenarnya dari Diatonis ini? Entah keseluruhan atau mungkin masing-masing punya role model sendiri. Atau kitab suci mungkin. Iya. Kehidupan banget. Iya. Kalau itu sih beda-beda sih Kak. Nah, Kita boleh. Kitab sucinya. kalau role Nggak model masalah. dalam bermusik kan, kayak Kak Trisna mungkin lebih sebenarnya tuh ke blues gitu. Kalau Dinda kan reggae, kalau saya pop atau folk gitu. Yang Jadi- tekalang tuh? Tekalang. Yang berhalangan mungkin lebih ke rock atau gimana. Jadi kami tuh kayak mencoba memix semuanya Lengkap jadi sih ya. satu kesatuan. Jadi nanti lagunya itu ada rock-rocknya dikit, ada gimana-gimananya, ada blues-bluesnya, ada pop-popnya gitu. Jadi kalau Kak Brida sendiri nulis lagu tuh emang murni berdasarkan Kak Dian. Kak Dian itu murni berdasarkan oke nih tentang keresahan apa role model itu tadi itu yang banyak. Oh, kalau tentang penulisan liriknya sih masih belajar aja sih Kak. Jadi Belajar. kalau dari satu artis atau beberapa musisi itu nggak ada yang benar-benar dijadikan role Model. dalam penulisan lirik. Cuman ya itu tadi kenapa lebih bicara tentang kehidupan, karena itu yang lebih sering dipikirkan dan dirasakan gitu. Yang relate lah ya. Yang relate itu yang terpendam, dan akhirnya karena ada band ini tempat kita berkarya itulah diluapkan gitu.
Betul. Nah, Bersama-sama. iya, tadi kan menarik nih bahwa Kak Dian bilang kalau Kak Trisna dan Kak Dinda ternyata punya selera yang berbeda, ya, Iya. selera musik nih bisa Genre-nya dibilang. beda. Nah, gimana tuh Beda Kak? banget, Ternyata Kak Trisna suka musik blues, tiba-tiba nih menyatukan dengan Kak Dian yang Iya. pop. Nah, Kak Dinda dan reggae, nanti Kak Dinda cerita juga perspektifnya gimana gitu. Kak Trisna mungkin duluan. Ya, Blues loh itu. karena sebenarnya kami ini kan berawal dari entertain nggak? Ah. Nah, Bang. Jadi kami ini dari entertain dan memang kami itu terbiasa membawakan macam-macam lagu dan bermacam-macam genre. Oke. Jadi pas bikin Diatonis ini kita ngikut alur aja sebenarnya. Dari lagu pertama Renjana yang dibikin, Iya. liriknya kan udah ada duluan, Iya. notasinya udah ada duluan, Iya. dan dibantu di aransemen kembali oleh produser kita, Iya. dan jadilah seperti itu. Dan lagu kedua kita bikin lirik lagi sama-sama, Dian bikin lirik, kita bantu liriknya, kita bikin notasi sama-sama, Hah? dan ternyata begitu lagi jadinya. Jadi kami itu sebenarnya tidak ada memfixkan atau mengharuskan dia Mentargetkan. ya Diatonis itu genrenya kayak gini. Ya. Sebenarnya kami tuh nggak ada bikin kayak gitu, mengalir aja. Cuman entah kenapa seiring waktu berjalan kami sudah mulai bisa melihat pas dari single keempat, kelima, oh kayaknya genre Diatonis itu kayak gini gitu. Jadi semi-semi slow banget nggak juga, ngebeat banget nggak juga. Jadi ya seperti yang para pendengar juga Dengar. tahu Hmm. di lagu-lagu Diatonis itu seperti itu, ya seperti itulah genre Diatonis sekarang. Walaupun dengan basic kesukaan genre kami masing-masing itu berbeda-beda. Berbeda. Apalagi kayak Dinda kan dia dari metal, Iya, metal. Metal atau Metal reggae? iya juga. Metal. metal Reggae reggae juga. juga dia. Itu gimana Kak Dinda? Iya. Kalau aku tuh menikmati aja penghayatan musik itu karena sudah Nikmat terus. Habis Jadi ini kayak Habis enjoy sopan. rasanya. yang penting gue musik bre. Lo mau ngapain bre? Yang penting gue musik. karena apa sih, karena sudah di entertain kan juga nih, kayak main reguler, kayak main di job-job wedding tuh, jadi seberatan musik tuh ibaratnya tuh disukai aja gitu. Nah jadi kayak ibaratnya ulun ketujuh kayak reggae atau metal lo, tapi cocok aja nih lo masukkan buan-buannya musiknya. Oh jadi satu akan oke jangan itu. Pon karena job di situ jadi harus Profesional ya. profesional karena di situ ada cuan yang mengalir dengan deras. Masuk terus Iya ya. kan? Oh jadi ya untuk selera musik pribadi ya udah gitu ya nikmati. Tapi Iya. kalau masalah urusan keluar nih udah nih Iya. bisa aja nih masuk terus gitu ya. Tapi independensi untuk berkarya mereka punya tersendiri Cakep. ya kan. Gitu. Sudah ada pendewasaan musik di situ. Dan uniknya itu gitu loh, dengan selera musik yang memang bahkan campur aduk gitu, ternyata bisa semuanya masuk gitu loh. Dan Betul. ibarat Kak Trisna dapet nih yang dia suka, Kak Dian masuk nih juga, Kak Dinda pun begitu gitu kan. Tapi dari tadi ada produser yang spill terus, Iya. emang siapa sih beliau Apakah ini gitu itu kan. orang yang pernah kita tahu? Apakah Iya. orang itu orang yang kita itu? Maksudnya, Nah. kamu mau apa sih? Iya, Orang yang sama. Iya. Orang yang sama. di antara Dandi yang banyak Duduk di tadi ya. Jakarta. Duduk di Jakarta. Dan di tadi apakah kita persilahkan saja masuk Boleh kan, ya? Nah ini ternyata produser yang dari tadi kayaknya sudah beberapa kali di spill namanya Kalau ini Kak mah Dandi tahu. ya? Dendi. Iya, halo. Dandi sama Dendi beda ya? Nggak mau salah ya? Dendi sih, Dendi. Ah ya udah, oke Dendi ya. Kak, Bang, Mas, Bebas. Ah. D juga boleh. bebas pantas saja ya model. Bebas pantas aja. Bebas pantas. Oke, mungkin lebih enaknya supaya Bang ya, supaya maco kan gitu. Nah, Bang Dendi, Iya, siap. gimana awal mula perjalanannya ketemu sama Diatonis? Gimana ya? Kok jadi lempar bola ya? Lemparnya. Itu tahun berapa ya? 2022 akhir. Dua-dua akhir. Oh, Ya, 2022 akhir. Jadi 2022 itu Dian atau Trisna yang ngubungi gitu kan. Bang, kita ada lagu, kita mau produce. Gitu. Oke. Kita intinya kita punya lagu, kita mau produce. Kapan bisa workshop? Kita ketemuan waktu itu di Cafe. Alaska ya. Alaska dong. Ya waktu festival tuh. Iya. Itu workshop singkat aja sih. Jadi gimana ya materinya kayak gini Kak. Didengerin nadanya, didengerin liriknya. Itu tuh sudah ada. Jadi waktu workshop pertama tuh di kepalaku tuh udah ada, oh ini cocoknya kayak gini nih. Udah dapet benang merahnya. Ya kita atur tanggal sekian rekaman udah gitu aja. Sesimpel itu aja.
jodoh ya kayaknya udah ya masuk aja ya Ya gitu. jadilah Renjana yang didengar hari ini gitu. Iya. Lagu pertamanya Renjana kan. Rencana. Keren gitu asli. Berarti aku udah bisa dari 2018 sampai 2022 nggak ada yang produce. Iya, stuck di situ-situ aja. Lagunya Oh. terpendam aja gitu Kak, nggak dilanjutin kemana-mana. Baru di 2022 baru kita gas nih. Barulah kita hubungin Bang Dendi. Dan terepos itu. Tapi sebelumnya Bang Dendi udah kenal sama Diatonis sendiri. Kalau sama mereka kenal-kenal sih kan waktu itu masih main entertain ya, sering ketemu entertain. Kalau sama Dian yang kayak cerita Dian tadi. Jadi yang pertama kenal di Diatonis ini Dian sebenarnya. Jadi Dian ini kayak adek gue sendiri nggak sih? Gitu. Ya kan? Karena bestie juga sama Bestie, adiknya Bang Dendi. iya. Beruntung banget Jadi sih. Dian sering ke rumah waktu itu. Denti. Jadi tahu si ini siapa? Nggak, tapi aku mau Bang, tanya Bang. balik lomba ini. Menang nggak saat itu? Maksud gue tuh. Kita sampai juara 22 aja Kak. Itu pun juara 2 kata waktu Iya, itu. nggak pakai orang dalam. Nggak pakai orang Ya. dalam. Soalnya Nggak pakai. saat latihan itu kan ada Bang Dendinya di rumah. Jadi kayak kami tuh sembunyi-sembunyi latihannya. Kan sembunyi-sembunyi. Nyaring. Iya, biar nggak ketahuan kan ada jurinya. Ya harusnya tunjukin dong kayak, Eh. ini loh kami tuh udah effort nih gitu. Iya, malu sih Kak saat itu. Saat itu ya, sekarang enggak. Sekarang enggak. Oke. Nah, berarti Kak Dendi, Bang Dendi nih ketemu Diatonis dari 2002 sampai 2024. Gimana rasanya bersama Diatonis? Seru ya perjalanan kita. Nah, Jadi kita tuh setiap kali Diatonis mau workshop kan biasanya ngumpul di studio itu dari kita ngobrol hahaha dulu. Jadi misalkan Dian punya materi lagu, punya materi lirik. Kalau saya ini sih, saya selalu memulai deep talk dulu sebelum memulai produce siapapun artisnya. Jadi kayak misalkan Dian ini liriknya tentang apa? Aku harus tahu itu ceritanya tentang apa. Jadi lebih bisa menginterpretasikan musiknya kayak gimana gitu. Tuh, sama kayak yang terakhir Palung Mariana kan lagu Dinda. Dian ini lagunya tentang apa? Oh kayak gini Bang. Gitu. jadi Bang Dendi berusaha untuk masuk dulu nih ke dalam Ya, lagu memang tersebut. kita harus masuk dulu. Jadi kan sebuah produk, sebuah lagu itu di saat kita sendiri bisa merinding dengarnya, orang lain berarti begitu dong. Betul Iya. banget. Ya kan? betul. Iya. Setuju. Aku. Tapi dari 7 single itu ada nggak yang menurut Bang Dendi? Oke, ini perlu kita permak nih sedikit gitu. Kalau menurutku sih Hmm. sudah enak semuanya, sudah aman semuanya. Enggak, dari sebelum waktu Kak Dian dan teman-teman kan nih ngajuin nih kayak gitu. Oh, iya, Mentahnya iya. nih Oke, gitu. oke, Kayaknya oke, nih oke. Bang Dendi kayak, Siap. sesuatu nih oke nih kita tambahin nih. Kayaknya aku sebagai pendengar kurang ini nih gitu. Gimana ada nggak? Ada. Boleh nggak sih diceritain? Ada. Jadi kayak Renjana itu Dian waktu contohnya kayak lagu Renjana yang kita workshop pertama tuh Dian sudah ada nadanya, sudah ada liriknya, sudah ada chordnya. Jadi waktu aku dengar waktu itu kan begini, itu di kepalaku sudah jalan tuh benang merahnya. Oh ini chordnya kayak gini, oh nadanya part ini di gini, oh lirik ini dibuang, oh lirik ini diganti, itu udah jalan tuh. Wow. Jadi langsung oh ya terus karena tanggal sekian kita rekaman langsung kayak gitu aja. Nah, teman-teman Diatonis sendiri gimana waktu itu menanggapi dengan Bang Dendi kayak oke nih dengan kehadiran Bang Dendi lebih termanage lagi Iya. gitu. Ada yang harus kayak ini kita ada rombak dikit ya untuk ini gimana atau teman-teman Diatonis Awalnya menanggapi? terkejut Kak. Tuh, lanjut Iya, lagi. kayak lirik harus dirubah atau harus ada penambahan atau harus bikin nada atau apa. Dan di tempat kan spontan tadi. Iya. Jadi kayak oke bang, bentar bang, gimana ya gitu kan. Tapi akhirnya nemu aja solusinya gimana. Dan enak juga jadinya kayak ya father of Diatonis lah bang. Dendinisme. Tiba-tiba ada dendinisme ya. Sekte penyembah Dendi. Ya jadi nggak jarang kalau misalkan Diatonis workshop studio kita ngumpul itu belum ada materi apa-apa Iya, ya. kan Jadi kosong, kita Pak. belum iya. Bahkan bahan yang mau diekspos tuh nggak. Nggak Jadi ada. nongkrong dulu, hai dulu, makan martabak dulu, Iya. baru ada yang ngambil gitar, ada yang ngambil piano, misalkan saya atau yang lain bikin chord. Nadanya kayak gini, ya nada lirik lah. Gitu biasanya lah. Memang yang bener-bener oke, satu tempat nih ya, spontan. Aduh, aku ngomong spontan. Memang langsung aja ya. Berarti pasca itu baru nih, oke, kita sempurnakan lagi nih. Iya. Selalu seperti itu. Emang ada Mas Edini tangannya tuh misalnya menyentuh apapun not itu langsung jadi hebat gitu. Iya.
Jadilah. Jadi hebat. Oke. Disentuh si Din gitu. Sentuh, not Notnya disentuh. tuh disentuh langsung tiba-tiba jadi nada yang hebat gitu. Terus udah Oke. Masa tuh kayak kita ngasih lirik tertentu nih, habis itu ngasih nada tertentu juga. Tiba-tiba nih si Din tuh kayak mau ekspor kita, maksudnya tujuannya tuh liriknya kayak gini, tapi nadanya tuh kayak gini tuh kenapa? Terus karena ada kecocokan atau kada, dievaluasi oleh si Din tuh dirubahlah, dibentuklah menjadi lagu yang bagus. Cakep. Tepuk tangan. Tepuk tangan di sekarang ya. Baru kenal, baru kenal kan? Oh iya. Oke, lanjut nih Kak. Dari 2022 diproduseri oleh Bang Dandi. Udah kemana aja teman-teman Diatonis dan manggung di mana aja? Diatonis nah sebenarnya kayak gini. Diatonis itu untuk job yang memang kami tuh akan ada membawakan lagu Diatonis. Dan kami juga punya satu brand lagi namanya Sama Manajemen. Itu yang kita pakai untuk main di cafe, main di wedding, di event expo. Nah, itu. Jadi kalau untuk Diatonis kita mainnya di acara kampus. Oke. Acara-acara kampus, acara pensi, Opening acara konser. gigs, opening konser, gigs musik yang diadakan oleh komunitas-komunitas kayak gitu. Udah beda kalaunya Sama Manajemen tadi kita mainnya di wedding, di entertain lah. Yang memang tujuannya kita main itu tidak membawakan lagu Diatonis. Tapi Ada formasinya ini. Formasinya ini ada tambahan beberapa orang. Presslistnya pun beda. Ya. Ada Karena untuk pekerjaan kan. Oh iya. Untuk pekerja. Iya. Jadi lebih worth it yang mana nih? Dua-duanya Pak. bukannya worth it enggaknya sih, tapi harus Tergantung balance. acaranya ya, Iya, tergantung dan acaranya. Tapi emang nggak bisa kalau mau, biar aku wedding nih, tapi aku pengen full Diatonis gitu Bisa loh. banget. lagunya. Bisa kan? Bisa. Mau tanggal berapa, Kak? Awas. Aduh, Ada, yang price listnya ada. Nah, oke, lanjut. Dan tapi dari tadi aku nih penasaran juga. Sebenarnya pengen nanya, mumpung ada Bang Dendi juga, Siap. tentang lagu Makna Fate. Nah, itu udah aku spill juga tadi kan sebelum podcast bahwa aku ada lihat ada teman-teman bahwa punya pengalaman spiritual sama lagu Fate. Spiritual. Spiritual. Terima Siap. kasih. Spiritual. Spiritual. Belum pakai S. Berarti itu Thailand ya. Kalau pakai C di wih. Spiritual. Ya itulah. Iya. Nah, mungkin siapa nih yang mau cerita? Bang Dendi mungkin? Boleh. Boleh. Jadi kalau cerita lagu Fate itu kita di studio ada siapa aja tuh ya? Aku, Dian, Dani mungkin ya. Dani. Ada Dani. Jadi kalau di Diatonis workshop itu Kak, kita setiap workshop tuh berakhir selalu punya guide. Selalu ada musik yang entah itu pianoan aja, entah itu gitaran aja, dan ada suara Dian. Selalu seperti itu. Tapi itu belum yang rekaman yang jadi, yang matang gitu. Jadi kalau Fate itu berawal dari ini sih, dari notasi, dari chordnya kita bikin. Ya ada lirik lah waktu itu ya. Iya. Ada lirik. Ini kayaknya lagunya cocok tentang ketuhanan deh Yan. Wow. Pokoknya Bang Dendi Buka tuh lah Yan, buka kitab. Bang Dendi tuh kayak ceplas-ceplos beberapa lirik, terus dia yang sambung gitu. Iya. Random aja Iya. nih. Dia memang random. Jauh kata Bang Dendi, terus jauh apa nih, jauh dari Tuhan gitu kan. Na jauh dicatat Yan. Na semua dicatat lagi kayak gitu. Terus tinggal dilengkap-lengkapin kan, kayak TTS gitu. Tinggal lengkapin lah liriknya. Jadi. Dan Ya. jadilah lagu Jadi. Fate. Jadilah Iya. lagu Fate. Wow. Jadi duduk lawan situ. Iya. Oke, tapi apakah memang saat itu kayak apakah ada momen Ramadan kah? Apa gimana saat Enggak Kayaknya sih, itu setelah enggak ada sih. enggak ya? Enggak. Tapi enggak mengangkat itu sih kan? Enggak. Iya. Itu. memang serandom itu Yang aja. serandom itu Itu. aja sih. Tiba-tiba Fate, tiba-tiba langsung buka gitu. Iya. Terus Kak Trisna dan Kak Dina gimana saat ini kan maksudnya pembicaraan dua orang nih kan. Terus gimana waktu itu menanggapinya? Lagunya kan. Iya, lagu Fate itu sendiri. Kayaknya kan Keren banget. dalam banget nih. Bentar. Biasa aja aja. Maksudnya Keren tuh. pas aja lagunya tentang ketuhanan, ibarat tuh segini lagu religi lah kan. Iya. Tapi kan ini sempat lagu religi
religi tahu nggak? Iya. Lagu religi yang disamarkan jadi lagu Nah, cinta sih iya, sebenarnya. bener, itu. Iya, disamarkan jadi lagu cinta. Cuman sebenarnya makna sebenarnya lagu Fate itu lagu Ketuhanan. Ketuhanan. Karena lagu Fun Fate fact kan itu berarti juga lagu ke-6 kan. Lagu Fate itu lagu ke-6 yang kita sudah melalui 5 lagu nih dengan beberapa cerita yang berbeda-beda tentang kehidupan pribadi, tentang kematian seseorang, kematian keluarga, dan sampai di lagu ke-6 itu kayaknya memang cocoknya tentang membahas tentang Tuhan deh, karena memang setelah sekian banyaknya masalah yang kami lewati, Kembali lagi kita ternyata ke Tuhan. kembalinya ya tetap ke atas juga. Iya. Iya, Masya Allah. Tidak melupakan Iya. jati dirinya beragama. Tapi kalau dibilang lagu religi gitu kan kayaknya bebannya lebih berat ya, gitu. Gimana? Tiba-tiba kan kayak ada apa gitu kayak, wah susah nih melakukan dosa gitu. Aku pernah bawain lagu religi. Merasa ada beban tersendiri gak sih sama lagu Fate gitu? Apa aku aja yang terlalu? Nggak ada Liriknya sih kan, sebenarnya. liriknya kan memang kayak itu tuh kita tersadar kan momennya kayak kadang kita terbuaikan dunia gitu kan. Terang cahaya mengingatkan padamu. Emang dia kayak liriknya itu menggambarkan kalau aku ini tersadar aku sudah terlalu jauh dari Tuhan dan aku harus pulang balik lagi gitu. Fun fact-nya terang cahaya ingatkan aku padamu ya karena memang mau subuh bikinnya. Subuh, mau subuh. Iya kan? Jam tengah malam ya, jam Pokoknya 2. tengah malam terus sih. Orang-orang Selalu ini tengah malam sih. Wah, orang ini nongkrong tengah malam sampai subuh. Iya. Apa nggak dimarahin orang tua? Dimarahin. Nah, Kan jadi gimana kan? hasil Jarsidin. Iya sih. Iya. Jadi hasil. Makanya ketemu lagu Fate. Fate jadi padu. Itu beda lagi. Dan fun fact-nya juga yatim semua kan ya personal kita. Apa tim? Yatim semua. Oh, Iya. Jadi nggak ada yang marahin. Iya sih. Nggak punya bapak semua kan? Itulah enaknya. Anda baru aja kan? aduh. Aku speechless ya. Oke, lanjut. Skip Skip boleh ya? Skip boleh boleh ya. ya? Ya, aku rada bingung ya mau kemana gitu. Rada berat gitu ya. Oh, tapi memang awalnya lagu religi yang disawarkan jadi cinta, tapi aku yang menarik, aku ingat kata terakhir dari caption bahwa ada apa sih namanya? Postingan yang gitu bahwa Ya. teman-teman Diatonis punya pengalaman spiritual tentang lagu Fate bahwa tidak semua Fate kepercayaan itu harus kayak tentang Tuhan gitu. Bisa aja orang lain menganalogikannya secara lain gitu Bisa. loh. Berarti kalian membuka siapapun untuk punya open persepsi lah tentang lagu ini. Betul. Kayak gitu. Bukan hanya tentang Tuhan. Celah. Aku salut sih sama aku amazed sama itu gitu. Tepuk tangan untuk Diatonis. Kalau di lagu itu aku punya apa tuh namanya ilmu baru bahwa ternyata kepercayaan dan percaya itu beda. Yakin dan kepercayaan itu beda. Kalau kepercayaan itu bisa disalahgunakan atau kita dibohongi, tapi kalau kita sudah yakin seburuk apapun dan sesakit apapun di saat kita jatuh itu kita langsung sadar gitu. Dan kita tahu baliknya tuh gimana di lagu itu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal Kebetulan lagu, anjir sih si Denny. Anjir. Kebetulan anjir sih si Denny. ya. Tapi ngomong-ngomong soal lagu, aku mau nanya satu persatu. Dari 7 single Diatonis, pasti kan punya nih satu yang kayak aku banget nih lagunya gitu. Nah, satu-satu kenapa juga? Mungkin dari Kak Dinda, lagu apa itu? Nah, sebenarnya ada 2, Pak. Boleh. Menawar. Boleh. Menawar 2. Boleh, silakan. Sebenarnya kalau di satu tuh lagu Tarian Pemanggil Hujan tuh Kenapa? karena suka musiknya. Suka musiknya. Musiknya oke. lah, tapi kalau yang kedua tadi itu Palung Mariana karena dari cerita itu dari pribadi sendiri gitu. Wah. Dia yang nulis liriknya Palu Mariana emang tentang apa? Kita belum ada bahas. tentang keterpurukan yang amat Ya. sangat dalam sedalam Palu Mariana, Kak. Masya Allah. Palung Mariana tuh palung tuh apa sih ya? Palung itu Jurang yang jurang di di dalam dalam laut laut. kan? paling dalam. Sedalam-dalamnya. Yang belum pernah- Iya, dalam-dalam. Tapi itu Kak Dian juga. Dinda yang nulis. Kak Dinda yang nulis. Makanya masuk ya Iya. dari keresahan pribadi. Emang itu kenapa Kak jadi ciptain Palu Mariana itu kalau boleh nggak sih di-spill ceritanya?
Ceritanya tuh karena disimpulkan. Iya, Simpel aja. Simpel ya. Jangan ada derai air mata lah di sini ya. Air mata Dinda lah ya. Jangan ada derai air mata. Keseringan putus nyambung punya pasangan. Keseringan putus nyambung. Ah. Yang kebanyakan pacar berarti sering loh. Bukan pacar ini. Sering loh. Bukan pacar, Sering loh. tapi Aduh lanjut ya. iya lanjut. Salah kamu lu. Ada. Maksudnya tadi Apa itu lagi? bukan pacar tapi lebih baik lanjut lah. Iya lebih baik lanjut. Terus? Iya, maaf lah. Lanjut ya dia. Kalau favorit pribadi Tarian Pemanggil Hujan juga, karena ya musiknya juga sih. Tapi kalau lebih yang enak-enaknya banget itu Fate sih saya sukanya. Iya, karena lebih kayak lebih easy listening, lebih kayak banyak referensi musik yang memang udah lama banget pengen lagu tuh yang kayak gini gitu. Akhirnya kesampaian di lagu Fate. Wah. Dan spontanius mencari itunya itu ada. Iya kan? Iya. Kan kata Bang Denny juga setiap lagu mereka subuh juga nih kebanyakan kayaknya. Nah, kalau Kak Trisna, Kalau saya sih ke lagu Time. Time. Nah, ya beda Time lagi. juga kayaknya banyak tuh dibahas di feed Instagramnya. Iya. Kalau lihat. Karena Time itu kan terciptanya pada saat setelah orang tua saya baru meninggal. Ah. Nah, saat orang tua saya baru meninggal, setelah itu selang sebulan mulai terasa tuh ketidakhadiran orang tua, karena kan biasanya anak laki-laki dekatnya sama ibu. Betul. Nah, dan juga ternyata setelah meninggal itu baru sadar ternyata aku tuh tidak punya foto berdua sama bapak. Oke. Dan ternyata itu juga berlaku kepada banyak orang. Makanya saya tanyakan kepada teman-teman tuh, misalnya punya nggak foto sama bapak? Nggak ada, ya kan? Kenapa sih anak laki-laki tuh jarang punya foto sama orang tua, apalagi bapak gitu kan? Ternyata memang dari sisi bapak itu dia tidak menunjukkan rasa kasih sayang itu secara verbal. Betul. Nah, dan itu terasa pada saat beliau sudah tidak ada. Terasa nih ternyata pas ingat lagi ngelihat kaset CD dulu, Walkman. Dulu Iya. kan yang dibuat pakai apa? Yang gue pensil itu gak sih? Nah, yang pakai itu Walkman, ingat lagi, oh ini pernah dibelikan bapak. Padahal dulu kita cuma nunjuk-nunjuk aja, nggak berani bilang minta kan, tapi dibelikan. Oh ternyata bapak itu Perhatian seperhatian itu, tapi kita nggak sadar. Dan ternyata diceritakan juga sama ibu, ternyata bapak itu sebenarnya bangga pas tahu aku main musik. Pada saat aku menang festival akustik, pada saat aku main musik sampai misalnya dikirim ke Kota Baru mewakili Banjarbaru, ternyata bapak itu bangga, dia menceritakan ke teman-temannya, tapi kita nggak tahu. Nggak speak Nggak up tahu, anaknya. Iya. Dan aku taunya bapak itu dulu cuma nyuruh kalau udah lulus kuliah cari kerja di perusahaan. Iya. Cari kerja di perusahaan, tapi sebenarnya beliau tuh juga bangga dengan hobi yang dilakukan sekarang. Makanya sampai sekarang main musik itu saya buktikan bisa jadi profesi dan bisa menghidupi. Dan jalan. Nah, Dan lagu itu tertuangkan juga dan relate di Time tadi. ceritanya juga relate, soalnya dulu pernah juga mikir kayak gitu. Ini dua orang ini di dinding saya siapa ya? Kukira om atau orang tua pertama, orang tua kedua. Ternyata itu foto presiden dan wakil presiden. presiden. Iya. Tajam ya tangannya. Tajam. Oke. Tajam ya. Tikungannya Tangannya tajam. agak tidak bisa ditekan. Agak tajam sih. Punchline-nya ngeri banget. Punchline-nya. Sangkut nih kohot menikung. Satu pos. Soalnya asli di album-album foto atau di apa ya dulu tuh namanya film itu, lawan mama, lawan keluarga yang lain, lawan mama, keluarga yang lain, apa tuh ada juga. Nggak sadar di situ. Iya. Relate banget. Oke. Wah, dalam juga ya. Nah, kalau Bang Dendi. Memang kita punya ini ya jokes internal antara kami nih. Lagu-lagu Diatonis ini lagu Broken Home berataan aja gitu. Tadi ya tim, kalau Broken Home aku join the team. Nah. Oke, kalau ke Bang Dendi sendiri punya lagu favorit? Kalau ditanya kemarin mungkin yang jadi lagu favorit
TPH. Oke. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini lagi suka denger afirmasi pagi. Kenapa itu? Karena memperbaiki mood aja karena lagu Diatonis yang happy, yang bikin semangat lagi kayaknya iya afirmasi pagi kayak refnya apapun yang kau alami ingat kau takkan sendiri kayak bikin semangat aja. Gitu ya. Itu sih. Wow, berarti kayak punya ini sendiri bahwa ada ini sendiri ya sama Tai Pemanggil Hujan ya, rata-rata punya kesan tersendiri entah itu musik atau apapun itu. Oke, next nih Kak. Ada nggak event atau manggung mungkin reguler yang bisa di-share ke teman-teman kalau mau nonton Diatonis? Kalau 15 November. kita event terdekatnya di 15 November nanti mau main di Kota Lama. Oke. Itu Kota Lama sini Banjarmasin? Iya, Banjarmasin. Banjarmasin Tempo dulu ya? Oke. Itu rangkaian dari tour kita nanti dari tanggal 15 sampai tanggal 22 November. 15 sampai tanggal berapa tadi? 22 November. Oke. Wah, di 15 November Kota Lama tuh. Terus sampai 22 Terus dari tanggal 17 kita berangkat ke Playhari, tanggal 18-nya main di Playhari. Ke Playhari. Terus besoknya lagi ke Pagatan, Oke, nice. Batu Licin sampai ke Kota Baru. Wah. Nice. Berarti stay tune ya. Iya. Playhari, Maraton Pagatan, Batu Licin. Batu Licin sama Kota Baru. Nah, Baliknya ada acara lagi enggak? Sudah sampai situ aja. Sampai situ Finishnya? aja. sampai tanggal 22 dan openingnya di Kota Lama ya buat teman-teman di Banjarmasin. Oke. Itu Dan mungkin semua 7 lagu ada atau 7 lagu tentatif dibawain. gitu? Ah. 7 lagu 7 full. lagu full. Karena banyak tour Puas. mereka sendiri Asli kan. puas itu 7 lagu ada. Puas. Nah, mungkin juga kalau teman-teman nih mau tahu info-info Diatonis mau kemana sosial medianya? Bisa dicek Instagram kita @diatonisofficial. Diatonis tuh. ya. Official. Info-infonya ya atau manggung-manggung lainnya dan mungkin Instagram pribadinya mungkin boleh di-share Instagram pribadinya @diandekade. Dian DKD. Iya ini. Boleh terserah kan? Terserah. Aku penasaran lawan si Dinda. Raditya Dinda Rahman. Oh, itu lengkapnya. Kenapa nggak lanjut aja sih? Ya, Kenapa nggak lanjut aja sih? Kayak aku punya teman namanya Randi Fitriawan, enggak Fitrianti itu ya. Iya. Randi Kenapa? aja. Emang dari kecil panggilnya Dinda? Ya, dipanggil Dinda. Karena dulu ibu tuh pengen punya anak Dinda, jadi dibuatin aja gitu. Oh, iya. Oke, fine. Akhirnya keluarin lagi. Oh. Jadi dibuatin karena Dinda. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Maco. Untung maco ya. Untung maco. Dan itu nggak marah-marah. Kak Trisna. Trisna_Aditya 30. Trisna _Aditya 30. Bang Dendi. Dendi Aditya. Dendi. Nah, itu Instagram pribadi teman-teman Diatonis dan juga Instagram officialnya Diatonis Official. Ya. Siap. Mungkin closing statement dari teman-teman Diatonis satu-satu mungkin sekaligus harapannya. Harapannya semoga karya-karya Diatonis bisa dinikmati semua, bisa Amin. didengerin di seluruh digital streaming platform, dan Amin. semoga kita semakin semangat berkarya dan menebarkan positive vibes ke yang Amin. Amin. Lanjut, Kak Dinda boleh? Mudahan dia terus ke depan. Tiba-tiba doa. Bagus respect. Refleksnya bagus. Semoga dia Tonis ke depannya lebih banyak job main event di konser. Amin. Mudahan lagu-lagunya bisa pecah telur. Amin. Apa? Detik satu untuk Amin ya. Kak Trisna. Jangan lupa teman-teman tonton tour kita Defleksi Realita di Kota Lama tanggal 15 November dan di kota-kota lainnya ada di Playhari 18 November, 19 November ada di Pagatan, 20 November ada di Batu Licin, 21 November ada di Kota Baru, 22 November di John Lin Radio. Dan juga bagi teman-teman yang mau beli merchandise kita ada baju. Bisa dicek di Instagram kita. Baju Bang Dendi. Bajunya ini. Iya. Wow, tuh keren tuh. Betul. Dan juga kita selalu disupport sama konveksi yang pastinya sama Sweet Egg Nah, Indonesia. support kayak tuh yang dipakai Kak Rangga tuh. Betul. Oh, sama ya dari Sweet Egg juga ya. Saya juga. Tidak lupa lagi. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Dan juga terima kasih untuk semua sponsor yang sudah membantu kita dalam keberhasilan tour yang akan kita laksanakan nanti. Semoga berhasil, sukses, Amin. dan intinya setiap luka pasti punya cerita. Wow. Boleh Bang Dendi nih.
harus paling gong nih ya. Apa ya? Harus paling gong nih. Intinya jangan takut punya mimpi tinggi. Semua itu pasti tercapai kok asal kita konsisten. Nah, potong TikTok. Apapun itu. Potong lagi kan? Oke, itu potong TikTok yang tadi lah. Ya itu. Quotes itu tadi lah. Ya, quotes. Tuh, cakep tuh, masukin IG story dong. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman dia Sudah datang Sudah dan datang. tetaplah bersemangat terus. Siap. Sampai kapanpun, sampai akhirnya tujuan kalian benar-benar tercapai. Amin. Cakep. Oke, sekian teman-teman kami Insight episode hari ini bersama Diatonis dan juga jangan lupa tuh tanggal 15 untuk kawan-kawan di Banjarmasin, Diatonis bakalan manggung di Banjarmasin Tempo dulu, Betul. tepatnya di Kota Lama. Kota Lama. Dan pantengin Instagram mereka Yang dan tadi juga sudah dikasih pantengin tahu. Kompas TV Banjarmasin ya. Iya, betul. Dan banget. episode-episode terbaru kami Insight and see you. Bye bye Kami everyone. Insight, God bless host you. of community. Community.